ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak lupa senantiasa kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu tatap muka di tempat yang baik, berangkat dari tempat kita masing-masing dengan niat yang baik, bertemu insyaallah dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita kebaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 kami baca tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, berzikirlah kepada Allah, zikran, dengan zikir katsiran, yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepadanya baik di waktu pagi maupun petang. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang menjadikan salawat untuk kalian dan juga malaikat-malaikatnya liyukhrijakum, untuk menyelamatkan kalian, mengeluarkan kalian minadh dhulumati, dari kegelapan ilan nur, menuju cahaya. Karena bil mu'minina rahimah, dan dialah Allah terhadap orang-orang beriman Maha mengasihi lagi Maha penyayang. Ada yang menarik Bapak Ibu rahimakumullah, dibandingkan dengan perintah amalan yang lain. Contohnya di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita semua, menguji kalian dengan Allah. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu, yang paling baik amalannya. Dilihat yang paling baik, bukan paling banyak. Berarti kualitas dari amalan. Secara umum demikian. Jadi amalan itu ada batasan-batasannya, ada aturan-aturannya, ada syarat, sebaliknya ada pembatalnya. Seseorang berpuasa, dia berpuasa, sesoleh-solehnya orang yang berpuasa ketika dengar azan maghrib harus dibatalkan. Sepanjang-panjangnya seseorang sholat, tetap pasti akan ditutup dengan salam. Terbatas ada waktu-waktu yang tidak boleh untuk sholat. Pada subuh sampai terbitnya matahari, pada asar sampai terbenamnya matahari, di tengah hari tepat ketika matahari di atas kita.
Sampai contoh ke arah sepanjang-panjangnya seseorang itu sholat, maka tetap harus dia akhiri, dan ada waktu-waktu yang tidak boleh dia laksanakan sholat. Rangkaian haji dan umrohnya ditutup dengan tahallul. Semuanya demikian, bahwa amalan itu ada batasnya. Selesai, dan yang dilihat oleh Allah adalah ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Kecuali apa yang kita sebutkan dari kitab surah Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya alladzina amanu billahi dzikran katsiran. Artinya, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sifat yang ditempelkan oleh Allah, zikir ini adalah yang banyak. Berarti pembicaraan kita tentang zikir adalah kuantitas. Perintah zikir adalah zikir yang banyak. Dan para ulama ketika menjelaskan apa yang dimaksud zikir, zikrullah, itu tidak sampai, tapi luas maksudnya. Nah, zikir yang secara bahasa artinya adalah mengingat. Zikrullah berarti mengingat Allah secara bahasa. Setidaknya di dalamnya ada makna yang pertama dan yang paling utama, yang termasuk zikrullah adalah tilawatul Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kemampuan kita berinteraksi dengan Al-Quran, dimampukan oleh Allah menghafal yang menghafal, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca dengan lancar, ya baca, ataupun yang terbaca-baca tidak lebih buruk daripada yang lancar. Karena kata Rasulullah SAW, al-mahir bil Quran ma'asafara al-Quran walladhi yatata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrun. Yang terbaca-baca baru baca satu kata, harus berhenti kemudian diulang lagi yang terbaca-baca membacanya, maka dia mendapatkan double pahala. Sudahlah membacanya sulit baginya, tapi dia tetap mau tilawatul Quran, mendapatkan pahala double. Letihnya dia tilawah, letihnya dia membaca dengan terbaca-baca. Ataupun seorang yang baru dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengawali interaksi dengan Al-Quran, belajar lagi dari Iqra, qiraati, tilawati, belajar metode membaca Al-Quran. Itu termasuk seluruhnya. Membaca Al-Quran dengan lafaz Arabnya. Jadi tidak termasuk pembahasan tilawatul Quran adalah orang yang mungkin membaca terjemahannya saja, atau mungkin membaca tapi dengan Quran yang ada tulisan huruf Latinnya. Misalnya Allah ya A-L-L-A-H. Nanti kalau ketemu Al-Ladina A-L-A-D-Z-I-N-A, Al-Ladina, nanti bacanya Al-Ladina dan lain-lain. Tentu itu tidak termasuk. Masih jauh lebih baik orang yang mau memulai tilawatul Quran dari belajar Iqra, dari belajar metode membaca Al-Quran. Ini zikrullah yang pertama. Maka berlaku uzkurullah dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi tilawatul Quran itu enggak ada batasannya. Tidak pagi, tidak sore, tidak malam, tidak siang, dalam keadaan mungkin maupun safar di atas kendaraan maupun jalan kaki, sehat maupun sakit.
Tidak ada batasan. Waktu-waktu ini nggak boleh tilawatul Quran, tidak ada seperti itu. Tapi bisa kaitkan dengan uzkurullah dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini yang pertama, tilawatul Quran. Yang kedua, Bapak Ibu, termasuk zikrullah. Yang kedua adalah wirid zikir yang kita ketahui. Kalau disebutkan zikir itu kan kita sudah tahu, ya istighfar, tahlil, takbir, tahmid, tasbih, hauqalah itu membaca la haula wala quwwata illa billah. Allah subhanallah, alhamdulillah. Zikir memuji Allah dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua keburukan. Lalu kita sepakatnya ini termasuk zikrullah, karena memang kalau disebutkan zikir yang kita ingat adalah yang nomor 2 ini, wirid bacaan zikir. Ini juga tidak ada batasannya, monggo Bapak Ibu bisa laksanakan ini dimanapun dan kapanpun. Bahkan ada ulama yang menjelaskan bahkan di kamar mandi kalaupun tidak diucapkan dengan lisan. Karena di antara penjelasan ulama kepada Bapak Ibu, toilet kita yang hari ini berbeda dengan toilet zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu toilet ya tidak seperti sekarang. Zaman dahulu ya tanah dikeduk, kemudian buang air, kemudian ditutup, selesai. Kalau di kita kan bersih, ada yang dimuliakan oleh Allah dan bertugas membersihkan. Nah, toilet yang zaman dahulu Rasulullah tidak sama dengan kita saat ini. Mana toilet bersih, kering, wangi. Maka tidak ada batasan berzikir dengan poin yang kedua dari zikrullah pada diri. Yang ketiga, termasuk zikrullah yang kita diperintahkan untuk memperbanyak zikrullah zikran katsiran. Yang ketiga adalah doa. Yang kita semua hafal dan Rabbi firli wa walidayya dan Rabbana. Tidak ada semua jenis doa, mau yang pakai Allahumma ataupun yang Rabbana. Kalau Bapak Ibu mengumpulkan doa-doa Rabbana dalam Al-Quran itu 40 mungkin sampai 50 itu banyak. Mau doa itu kita baca yang sudah kita hafalkan atau yang kita masih pakai kepehan berlaku, itu uzkurullah dzikran katsiran. Dan insya Allah kita tidak akan terus-menerus dari sejak lulus PPA sampai sudah sekian usianya, masuk doanya hanya Rabbi firli dan Rabbana atina. Kan sudah mencakup itu, kamu jangan gini. Nantinya setidaknya tidak ada peningkatan. Kalau mungkin meningkatnya adalah 1 tahun sekali tambah 1 doa yang kita hafalkan, tidak apa-apa. Yang penting ada peningkatan. Tambahkan doa-doa itu termasuk zikrullah dimanapun dan kapanpun. Tasbihu bukratan wa asila, pagi maupun sore, siang maupun malam, dalam keadaan mungkin maupun safar. Mungkin kalau orang tua kita, bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang sudah rutin, ada jadwal rutinnya, soal dokter spesialis kan biasanya ngantri. Sekarang yang ngantri itu kan waktu yang bisa kita manfaatkan. Mungkin kalau kita turun sholat sunnah ke masjid, nanti antriannya kelompak. Nah, bisa kita isi dengan 1 tilawatul Quran, atau yang kedua zikir wirid, atau yang ketiga adalah berdoa. Uzkurullah dzikran katsiran. Yang keempat, termasuk zikrullah kepada ibu adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari
Quran maupun hadisnya, baik nas-nasnya ataupun penjelasan para ulama, belajar. Tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Kalaupun wisuda kemudian wisuda, itu cuma untuk ilmu agama, ilmu yang dipelajari, yang mendapatkan pengetahuan yang sudah belajar. Tapi kalau untuk ilmu agama, minal mahdi ilallah, dari buayan bangkuan ibu sampai kita nanti diantarkan ke liang lahat, nggak ada ujungnya. Mau dia sudah profesor, doktor, sampai rektor, gelarnya sudah banyak, ilmunya, buku-bukunya tebal sudah dia baca, pasti akan ada ilmu yang belum dia belajar. Apalagi ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain adalah ilmu tentang keimanan, tentang rukun iman dan ilmu ibadah, fikih ibadah, itu fardu ain. Itu wajib tahu. Mulainya dari fikih sholat. Ujungnya nanti biasanya kita fikih ibadah itu ujungnya biasa sering tidak kemana-mana langsung. Entah jenazah kita pun jangan itu dari sholat sampai nanti kita pun jangan fikih ibadah itu ilmu fardu ain. Harus setidaknya kita rampung sekali minimal untuk seumur hidup sekali. Tidak ada batasan. Tidak ada kamu terlalu over belajarnya, tidak ada. Berlaku zikrullah, uzkurullah zikran katsiran. Yang termasuk majelis kita di setiap Sabtu pagi ini. Walaupun mungkin ibu-ibu, bapak-bapak Senin ngau, Selasa ngau, Rabu ngau, Kamis, Jumat, Sabtu sampai mungkin Ahadnya nggak libur dari pengajian Ahad pagi banyak sekali di kota Magelang. Kalau ada kecilnya dari dalam musola dekat Pak Marsono atau di SMP 2 atau di banyak tempat Ahad pagi itu di mana-mana banyak. Di sini memang tidak ada karena sudah banyak begini. Tidak ada celah untuk seseorang itu memperbanyak menuntut ilmu, termasuk untuk zikrullah zikran katsiran. Tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Tilawatul Quran, zikir, wirid, doa yang kita panjatkan kepada Allah. Yang keempat adalah tadi menuntut ilmu. Tidak ada overdosis. Apalagi kalau menuntut ilmu, Bapak Ibu. Seringkali mungkin, insya Allah tidak di sini. Seringkali kan kajian yang kita ikuti ilmu ya, majelis ilmu yang kita datangi, ya, kita ini jadi peserta tulen, ya. Turun menulis, kenalin. Tadi apa ya bahasnya? Ya, sudah bilang lupa. Maka nggak apa-apa mengulang lagi belajar. Nggak ada ujungnya untuk menuntut ilmu. Namanya memang lupa ya, besok belajar lagi, lupa lagi, besok belajar lagi. 4 hal ini dijelaskan oleh para ulama termasuk dalam lingkup lingkaran zikrullah yang diperintahkan kita ini untuk memperbanyak. Mengapa? Ya, karena keempat-empatnya ini selain termasuk zikrullah, empat-empatnya itu bisa dilakukan. Kalaupun mendatangkan keletihan, bukan keletihan yang besar. Kalau seseorang sholat, tentu hak badannya membutuhkan istirahat. Berdiri, kemudian rukuk, sujudnya, badan itu butuh istirahat. Tapi kalau tilawatul Quran mungkin letihnya yang suara kering, ya mungkin minum sudah terobati. Kalau sudah agak berusia membutuhkan kacamata, kalau tidak pakai kacamata nanti kebiur lagi, nanti pedes untuk tilawatul Quran, mungkin istirahat sejenak, kemudian kita dilanjutkan. Berapapun yang kita bisa baca dari Al-Quran, sebanyak-banyaknya untuk kita baca.
ahlul Quran. Rasulullah SAW menyebutkan Iqra, yuqalu li sahihil Quran Iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ternyata semakin banyak kita tilawah Al-Quran berpengaruh terhadap kedudukan kita di surga Allah. Kata Rasulullah SAW, akan dikatakan kepada orang-orang yang berkecimpung dengan Al-Quran, orang-orang yang senang tilawatul Quran, berbanyak-banyak tilawatul Quran, akan dikatakan kepada mereka, Iqra. Nanti di hari kiamat dari kebangkitan mereka akan diperintahkan untuk membaca. Bacalah Iqra. Wartaqi, setiap baca selesai satu ayat naik. Waratil, bacalah dengan tartil, bacalah dengan baik. Motivasi itu kita belajar cara baca Quran yang baik. Tambah satu ayat lagi naik lagi, tambah satu ayat lagi naik, tambah satu ayat naik. Kalau bacalah, kemudian naik, baca dengan baik naik lagi. Fa inna manzilataka bahwa kedudukanmu di surga inda akhir ayatin tergantung ayat terakhir taqra'uha yang bisa kamu baca. Berarti semakin sering kita tilawatul Quran, maka semakin tinggi kedudukan kita di surga Allah SWT. Demikian Bapak Ibu, kalau semakin sering membaca Al-Quran akan semakin lancar membaca. Bapak Ibu ya, entah di masjid ini atau di rumah masing-masing rutin kalau hari Jumat mau Al-Kahfi. Sekarang mungkin sudah lancar, ada beberapa kata yang sudah hafal, nggak harus dilihat sampai ujung ayat. Makiti nabihi mesti apa saja. Walau dirol lagi laqalu taqadallahu walad. Malah bihi itu sudah lama-lama hafal karena interaksi yang tiap pekan. Benar dilatur Quran. Maka kamu diperbanyak. Apapun keadaan kita saat ini, mulailah mendekat kepada Al-Quran. Dan di masjid yang mubarakah ini, di tempat salah ada yang bimbing, salah ada yang menemani kita belajar sejak dari huruf A bahasanya. Insyaallah ada yang mau taklim, memperbaiki dengan bacaan yang baik, ada insyaallah. Terus kita semua bisa Quran. Menghafalkan insyaallah bisa dengan beliau. Tempat ini bisa menjadi Islamic Center yang juga Quranic Center. Butuh apa kaitannya dengan Quran, Bapak Ibu bisa datang ke masjid yang kita sini. Yang kedua adalah tadi wirid zikrullah, tingkatkan, tidak hanya jadi hafalan, tapi juga kita resapi maknanya, bahwa ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, di dalamnya setidaknya ada makna hanyalah Allah yang pantas untuk mendapatkan pujian. Kita ini mencapai titik tertinggi dalam karir atau titik tertinggi dalam kesuksesan duniawi, mungkin orang melihat yang banyaknya harta atau pencapaian-pencapaian yang lain, tidak akan kita sampai titik itu kecuali atas kehendak dan izin dari Allah. Kalau misalnya saja besok mau diangkat, dikasih bintang jenderal 9, besok mau seperti itu, tapi malamnya kecapean karena nerima tamu, akhirnya jatuh sakit. Kalaupun tidak bablas sampai situ, mungkin stroke, nggak bisa berdiri. Bisa dirasakan itu Bapak Ibu? Nggak bisa. Seseorang dengan kecerdasannya IQ sampai nggak bisa dihitung dengan tes IQ yang psikolog. Dan ketika Allah tidak pertemukan dia dengan orang-orang yang memberikan jalan, tidak pertemukan dengan guru yang baik, ya tidak itu semua berguna. Maka yang pantas dipuji adalah Allah. Seorang mengucapkan Alhamdulillah, yang pantas mendapatkan pujian adalah Allah. Ini mengikis kesombongan kita atas pencapaian kita dan menisbatkan semua kepada Allah.
itu kandungan dari alhamdulillah rabbil alamin. Kita sadar betul, bukan kita yang bisa mengantarkan kita sampai pada titik itu, titik kesuksesan. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, sama kalimat ini yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan yang besar, ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam, kalau keadaan seperti itu, tidak kemudian dia itu mengumpat menyalahkan kepada Allah, kenapa saya yang harus masuk ikan paus ini, kenapa tidak orang lain, kenapa tidak umat saya yang tidak mau mengikuti anjuran saya untuk beribadahnya kepada Allah. Tapi Nabi Yunus mengucapkan subhanaka, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, bahwa ini pasti adalah kebaikan, karena ini semua adalah darimu ya Allah, ditakdirkan olehmu. Nabi Yunus itu sampai perutnya ikan paus itu adalah takdir Allah, terjadi berarti atas takdir Allah. Ini pasti kebaikan. Ini mana? Di antara makna-makna tasbih subhanallah, apapun yang dari Allah pasti adalah kebaikan. Bahkan yang secara zahir kita merasakan itu tidak menyenangkan. Misalnya kok kita dapat tetangga yang luar biasa, harus kita latih, harus kita maklumi. Kok bisa ini tetangga saya orang seperti ini, jahat. Kembali ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, Allah tidak mungkin keliru mengantarkan orang jahat ini menjadi tetangga saya. Pasti tujuannya adalah kebaikan. Tujuannya agar saya bisa menasihati orang ini. Tujuannya agar saya bisa bersabar, dan sabar itu pahala yang tanpa batas. Saya bisa menggugurkan dosa-dosa saya akibat saya sabar menghadapi tetangga saya yang sangat jahat. Pasti adalah kebaikan. Ini makna dari tasbih subhanallah. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, takbir kepada Allah, pastikan Allah adalah zat yang maha besar. Bukan gunung, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan harta yang kita miliki. Itu semua kecil, itu semua sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha kaya, maha berkuasa. Maka yang kita cari hanya pujian dari Allah, karena pujian Allah yang paling besar. Kita tidak butuh dengan pujian dari manusia. Ini kandungan dari takbir. Dan zikir-zikir yang lain. Seorang beristighfar kepada Allah tidak perlu dibatasi berapa kali. Walaupun Rasulullah diriwayatkan baca 100 kali dalam satu harinya, 1000 kali dalam satu harinya, maka itu untuk ngecek kita sehari istighfarnya sudah cukup atau belum. Tapi bukan untuk kita batas-batasi. Istighfar sebanyak-banyaknya ya. Bahkan ada istighfar yang perlu diistighfari. Ketika seorang mengucapkan astagfirullahaladzim, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dan yang maha agung, kemudian dari istighfar itu dia merasa cukup, sudah kemaksiatan yang saya lakukan tadi sudah saya tutup dengan istighfar yang barusan saya ucapkan. Nah, keyakinan seperti ini harus diistighfari. Merasa cukup dari memohon ampunan kepada Allah, ini harus diistighfari. Pembelasan seseorang mengatakan cukup dari mohon ampunan kepada Allah. Ketiga doa-doa yang bisa kita baca Bapak-Ibu, ya, baik yang diawali dengan Allahumma ataupun yang diungkapkan dengan Rabbana. Sebagian penjelasan disebutkan seorang mengawali doa dengan Allahumma ataupun dengan Rabbana itu maksudnya dia kandung di dalam makna Allahumma dan Rabbana itu dia
berdoa kepada Allah dengan meniatkan seluruh asmaul husna ya Allah, dan mencakup itu adalah asma Allah yang paling sering disebut dalam Al-Quran, yaitu Allah dan Rabbana. Allah sebagai Rabb, penguasa. Kepada menuntut kemarin dan hari ini untuk kita perbanyak. Betapapun mungkin kualitasnya masih belum maksimal, tidak apa-apa. Insyaallah lambat laun akan menjadi berkualitas kalau kita intens berinteraksi banyak, kuantitas yang kita tingkatkan dalam zikrullah ini, baik yang berupa tilawatul Quran, wirid zikir, doa maupun menuntut ilmu. Ya, seorang dengan memperbanyak tempatnya, insyaallah kualitasnya sekaligus akan meningkat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan pagi hari ini saya ingin sampaikan satu hadis. Tadi adalah hanya pendahuluan untuk menambah motivasi kita menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian ilmu, walaupun itu nanti kita hadiri setiap hari, tidak apa-apa. Untuk tetap baik, untuk kita perbanyak. Hadis yang ingin saya baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Sakhar. Abu Hurairah itu julukan, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Radhiyallahu anhu yang berkata, "Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rawahu Muslim. Dikatakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda berkaitan dengan ibadah, perintah maupun larangan, kaitan dengan penerapan syariat, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau menyampaikan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang telah aku larang kalian untuk melakukannya, fajtanibuhu, maka jauhilah. Larangan dijauhi. Berarti mendekat saja tidak boleh, apalagi sampai terjerumus melakukan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sudah kita jauhi. Poin yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW melanjutkan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa-apa yang aku perintahkan, kata Rasulullah, berarti secara syariat adalah Allah dan Rasulnya perintahkan, fa'tu minhu, datangilah dia, datangilah perintah itu, mastata'tum, sesuai kemampuan kalian, semaksimal yang kita bisa. Oh, dalam hadis ini Bapak Ibu dapati, kalau bentuknya adalah larangan, jauhi. Kalau bentuknya adalah perintah, maka datangilah semampunya. Tentang larangan tidak dikatakan maka jauhilah semampu kalian. Larangan ya jauhi, kata rukhsahnya. Larangan itu dihindari, tidak ada rukhsahnya. Gak apa-apa kalau sedikit-sedikit, tidak seperti itu. Jadi larangan, perintahnya adalah jauhi. Kaitan dengan khamr, ada hadis yang secara detail disebutkan, ma'askar qaliluhu ma'haruma kathiruhu faqad haram. Apa yang diharamkan banyak, yang sedikit pun juga diharamkan. Tidak boleh kemudian nyoba-nyoba seteguk dua teguk, tidak boleh. Kalau itu haram, dijauhi untuk menjaga kebaikan agama kita. Akan dalam hadis yang lain, dan anjuran untuk kita ini menjauhi yang abu-abu, yang tidak jelas halal atau haram, yang lebih baik dijauhi.
Kalau itu sudah kita latih, insya Allah menjauhi yang haram ini lebih mudah. Karena jelas-jelas haram. Jadi pada yang tadi masih kabur antara halal dan haram. Yang kedua, Rasulullah SAW sebutkan adalah wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tentang ibadah, perintahnya adalah datangilah semampu kita, semaksimal yang kita bisa. Berbeda dengan larangan, perintah itu pelaksanaannya dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang bisa mendapatkan rukhsah, keringanan. Kita semua tahu orang yang tidak bisa sholat dengan sempurna, berdiri rukuk sujudnya, maka boleh dia dengan duduk sholat. Tidak bisa duduk dengan berbaring, dia lemah, dia lumpuh, maka sholatnya adalah dengan isyarat dan bacaan di dalam hati. Dan tangilah semampu kita. Karena tercela seseorang yang dalam ibadahnya melampaui batas sampai menyakiti dirinya. Ini tidak boleh. Suatu hari Rasulullah SAW khutbah Jumat pernah menegur seorang sahabat yang ketika Rasulullah khutbah, dia itu tidak berteduh tapi kena panas dan berdiri. Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki ini untuk masuklah dan duduklah. Innallaha lihada lawali. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, gak butuh seseorang itu dalam ibadahnya sampai menyakiti dirinya. Allah maha kaya. Jangan kita ibadah itu sampai menyakiti diri. Karena termasuk fitrahnya, seseorang itu dalam ibadah yang membutuhkan istirahat. Kisah yang sangat mudah untuk kita mengerti adalah kisah persahabatan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak Ibu, Salman Al-Farisi dan Abu Darda itu adalah dua sahabat yang sangat akrab, dilandasi di atas dasar keimanan dan ketakwaan. Saking akrabnya Bapak Ibu. Salman Al-Farisi ini yang orang perantauan kan, dari Persia, datang ke Madinah, gak punya keluarga, gak punya harta, gak punya saudara di Madinah. Ketemunya dengan Abu Darda, akhirnya mereka sampai seperti saudara. Sampai suatu hari ketika Salman Al-Farisi ini ingin menikah, berniat menikahi seorang wanita, nyari teman untuk lembung, nyari wali untuk menemani dia lembung. Makanya diajak dengan Abu Darda. Berangkatlah Abu Darda dan Salman Al-Farisi sampai ke rumah wali dari wanita yang ingin dinikahi oleh Salman. Kemudian Abu Darda mewakili Salman Al-Farisi untuk mengatur kepada bapak itu. Katakan kedatangan kami ingin meminta putri bapak untuk saudara saya bernama Salman Al-Farisi. Apa yang dikatakan oleh bapak itu? Ternyata si bapak itu mengatakan, wahai Abu Darda, kalau untuk Salman saya katakan tidak. Tapi kalau untuk kamu sendiri saya izinkan, karena saya jadi kayak jadi yang membongkar malah yang sedangkan. Jadi Salman Al-Farisi keliru ngajak orang karena ternyata sudah dikenal oleh penduduk Madinah. Abu Darda ini laki-laki yang sok. Jadi bapak itu mengatakan, Salman enggak, kalau kamu yang minta anakku tak kasih. Gimana Bapak Ibu? Apakah setelah itu persahabatan itu hancur? Betul. Dengan lapang dada Salman Al-Farisi mengizinkan Abu Darda untuk menikahi putri dari bapak. Tak bersaudara, tak. Anak-anak sekarang kan misalnya minta wanita yang sama ya, kemudian dari perang dunia, persahabatan. Ya nggak tahu, saya belum tentu kuat juga seperti itu. Kemudian suatu hari Bapak Ibu, Salman Al-Farisi ketika berjalan-jalan, dia dapati wanita yang dulu dia ingin nikahi, yang itu adalah istrinya Abu Darda, ternyata kafirah. Didapati oleh Salman Al-Farisi, wanita ini lusuh, tidak terawat. Padahal dulu menarik,
sampai mengikat hati dari Salman Al-Farisi. Maka dia datangi wanita ini, istrinya Abu Darda. Ma baluki wahai wanita, apa yang terjadi kok kita sampai seperti ini? Apa jawaban si wanita ini? Istri Abu Darda yang mengatakan, wahai Salman, benar, ternyata Abu Darda itu orang yang sangat soleh sekali. Sudah enggak butuh dengan dunia. Siang hari dia puasa, malam hari dia sholat, saya ditanggurkan. Ada ceritanya. Tapi olehnya Abu Darda. Karena persahabatan Salman dan Abu Darda itu adalah atas dasar keimanan, maka Salman Al-Farisi tidak mau membiarkan kesalahan ini kemungkaran, ini kekeliruan. Masa ada istri yang dicampakkan, dibiarkan begitu saja oleh seorang suami, sesoleh apapun suami itu. Akhirnya Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda bertamu. Abu Darda, aku bertamu ke rumah. Iya, silakan. Abu Darda masuk ke rumah, mengeluarkan hidangan makanan, memuliakan tamu. Silakan Salman dimakan. Hidangan ini Salman Al-Farisi mengatakan, enggak, saya enggak mau makan sampai kamu ikut makan bersamaku. Kita makan bareng. Kemudian Abu Darda mengatakan, wah, saya enggak bisa, saya sudah puasa, ini sudah zuhur. Udah dekat sama, udah setengah hari bu, atau sobat al-Iman. Enggak, pokoknya kamu harus batalkan puasamu, kamu harus hormati aku sebagai tamumu, kamu harus makan bareng. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasa makan. Maka sore sampai malam pulang dari sholat isya, kembali lagi ke rumah. Abu Darda pulang dari masjid masuk ke rumah itu mau ngambil wudu lagi, mau ngambil bapak ibu, sholat semalaman. Dicegah oleh Salman, enggak, kamu duduk dulu sini, saya tamumu, harus kamu muliakan, kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya, sholatnya nanti. Akhirnya enggak jadi sholat. Abu Darda ngobrol dengan Salman Al-Farisi. Sudah agak malam, Abu Darda pamit mau dulu lagi, enggak, sekarang adalah jatah keluargamu, kamu harus ngobrol dengan mereka. Sudah ngobrol, anak-anaknya sudah tidur, istrinya juga sudah mau istirahat, dia mau ngambil lebih lagi, dicegah lagi oleh Salman Al-Farisi. Enggak, sekarang adalah jatah badanmu untuk istirahat. Kamu sudah ada puasa, sholat sampai malam, berinteraksi dengan keluarga, pasti badan itu capek. Ini sekarang jatahmu untuk istirahat. Sampai akhirnya dia istirahat, seperti kamar terakhir baru diizinkan oleh Salman Al-Farisi untuk sholat malam. Pagi harinya dua sahabat ini datang kepada Rasulullah mau protes karena Abu Darda ini mau melaporkan kelakuannya Salman yang menghalang-halangi dirinya dari ibadah. Puasa suruh batalkan, sholat suruh tunda-tunda, suruh dengan keluarga dan mengistirahatkan badan. Apa dari Rasulullah? Ketika mendapatkan laporan ini, Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah Salman, benar apa yang dilakukan oleh Salman. Rasulullah SAW, Inna lijasadika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, sungguhnya badanmu punya hak atasmu untuk kamu tunaikan apa? Istirahat. Keluargamu juga punya hak atasmu untuk kamu tunaikan, yaitu apa? Berinteraksi dengan mereka. Jadi biarkan saja. Inna lijasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan. Semua itu punya hak, kamu harus tunaikan hak-hak itu, kamu wajib untuk menunaikan hak-hak itu. Jangan hanya egois, masa butuhmu adalah hanya ibadah saja. Demikian Rasulullah menasihati Abu Darda. Kemudian kita, alhamdulillah, tahun kita ini sekarang kita akan beristirahat dari ibadah. Bukan demikian maksudnya, Pak. Maksud kami bahwa ketika seseorang berinteraksi sosial dengan keluarga, tetangga maupun rekan kerja, ketika seseorang mengistirahatkan badannya, itu bisa bernilai ibadah. Jangan sempit kita ini memaknai ibadah hanya sholat, ibadah makhluk, sholat, puasa, zakat saja. Karena kalau ibadah itu hanya sholat saja, Bapak itu bisa bayangkan.
Kita ini balik usia berapa Bapak Ibu? Balik kita anggap usia 10 atau 15 tahun atau 10 saja Bapak. 10 mungkin wanita yang terkadang lebih dulu balik itu 10 tahun SD, kelas 6 SD atau 12 tahun. Kalau kita diberi usia, adanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia 60 tahun atau 63 tahun dikurangi 12 berarti 50 tahun. Dan dalam sehari kalau kita itu tidur kita adalah 8 jam sepertiga hari. Berarti dari 50 itu mungkin 15 tahun adalah untuk tidur. Bekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan berapa? 8 jam. Lebih sudah malam berangkat pagi-pagi. Yang 8 jam karena sebenarnya akar dengan Allah, bukan dengan atasan. 8 jam untuk bekerja seperti hidup lagi 15 tahun lagi. Berarti sudah tinggal berapa? 30, tinggal 20. Jadi 20 tahun belum makan minumnya, belum kita refreshing jalan-jalan long weekend kan. Dari pagi ke sini kan jalan-jalan kan. Yang benar-benar nilai ibadah makhluk itu berapa? Tentu tinggal sedikit. Kalau pemahaman ibadah kita ini dipikiran hanya yang tadi sholat, haji, umroh, zakat, puasa, hanya seperti itu. Karena hadis tentang ibadah itu, maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang panjang di ujungnya, wa fi bud'i ahadikum. Masa dewasa itu. Kata Rasulullah SAW, seorang suami mendatangi istrinya, itu juga sedekah kata Rasulullah. Berarti itu juga bernilai ibadah. Para sahabat protes, wahai Rasulullah, apakah seseorang mendatangi syahwatnya, menunaikan kebutuhannya, itu bernilai ibadah? Ini apa? Itu kan kebutuhan. Senang-senang. Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Ar-ra'aita in wada'aha fi haram. Apa pendapatmu ketika laki-laki ini menunaikan kebutuhan itu pada pintu yang haram? Apakah itu ada dosanya? Iya jelas oleh Rasul. Kalau di luar yang halal berarti pasti dosa. Maka ketika dia menjaga kehormatan, menunaikan kepada yang halal saja, maka itu termasuk ibadah. Bapak Ibu menghadapi hidangan ini kok ada makanan haram, di sebelahnya makanan halal, kita ambil makanan yang halal, walaupun yang haram ini mungkin lebih kebul-kebul, lebih menarik untuk kita makan, kita tinggalkan, kita pilih yang halal, ini bernilai ibadah. Allahu Akbar, alhamdulillah, ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan tata cara ibadah untuk kita luas. Jadi tidur yang tadi durasinya adalah seumur hidup itu mungkin 20 tahun kita ini tidur 8 jam. Kita bernilai ibadah. Kita berinteraksi sosial ini, teman-teman dari pagi silaturahmi semakin jangan dikira ini hiburan murni ini tidak teman-teman itu keluar rumah melakukan safar tak dengan ketaatan kepada Allah yang waktunya sholat kira dia tidak berinteraksi sebagaimana hadis yang kita bawakan dan termasuk kisah sahabat Al-Ansari itu dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu itu menjadi pengingat kita bahwa itu juga bisa menjadi potensi amal saleh. Bagaimana menjadikan hal itu amal saleh? Ya kita jaga hati kita niatkan perkara-perkara mubah, bahkan kebutuhan kita itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau istirahat kita niati agar kita ini segar melaksanakan ibadah setelah istirahat, menaikkan hak badan untuk istirahat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak dan Ibu rahmatullah, mohon maaf atas segala kekurangan.
bermanfaat adalah tentang bagaimana seorang itu menunaikan hak badan, bagaimana seseorang itu beribadah dengan kenikmatan, bukan menyakiti dirinya, bukan melelahkan, bahkan menzalimi diri dan orang-orang sekitarnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan doa dan majelis. Alhamdulillah, subhanallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.